yang aneh. Dari dulu ulama-ulama kita saja berbeda. Makanya ketika menyikapi corona banyak perbedaan, tidak masalah. Satu masjid masih Jumatan, masjid yang satu sudah tidak mengadakan Jumatan. Satu masjid masih tarawih, masih biasa taklim, masjid yang satu sudah menutup acara kegiatan itu. Tidak masalah. Tidak masalah. Perbedaan itu sudah biasa. Masing-masing punya dasarnya, masing-masing punya pemahaman keyakinannya. Silahkan jalankan. Yang penting tetap dalam koridor ketentuan yang memang sudah ditetapkan. Kalau saya mah senang-senang saja, Pak. Terus terang, di lingkungan saya saja ada musola, ada masjid jami, ada musola kampung yang di perkampungan atas. Itu tiga-tiganya menetapkan kebijakan berbeda. Ini hanya menggambarkan buat begitulah perbedaan yang nampak muncul tapi tetap berjalan dan ada. Yang satu musola dia biasa kalau tarawih ini umumnya 23 ya, 20 sama 3 witir. Tapi khusus karena kebijakan sekarang, pengurus menetapkan 8 plus 3 di 11, lebih ringkas, tanpa komando sholawat, tanpa wirid zikir, artinya langsung cepat. Makanya cuma 15 menit bahkan kurang selesai. Itu. Nah, tapi tetap menyarankan kalau misalkan yang mau lanjut di rumah, itu tetap 20 tambahkan 12 di rumahnya, kan baru 8. Nah terus itu satu musola. Nah masjid sama sekali tidak mengadakan masjid. Yang di kampung, yang di perkampungan pribumi, kan nempel banget sama perumahan, itu nggak ada batas, nggak ada. Nah, dia mah justru biasa saja, protokol kesehatan pun tidak, artinya ya jamaah tetap berenteng. Udah gitu yang paling membuat dalam tanda kutip kecemburuan sosial warga perumahan apa? Wah dia udah pakai speaker, pakai biasa selalu, jadi ya kan biasanya kan kalau tahun sebelumnya itu kan musola masjid yang saling saut nyahur, saling saut nyahur tuh. Karena kita duluan kayak ini Takwa sama Anwar kadang duluan kan. Nah, gitu. Makanya jangan sampai kalah nih ini sound systemnya. Dulu kita sempat kalah sound system yang diatur kencang banget arahnya ke kita. Gitu. Saya sampai pas lagi ngimam aja kadang suka kurang konsen. Oh di sana udah mau selesai, kita baru berapa ya harus kuat ya. Jadi jangan kurang konsen. Nah, jadi di rumah saut-sautan tuh tinggal masjid musola yang berdekatan. Nah sekarang mah ya udah yang kampung ini udah menang dia juaranya, tidak ada yang lawan. Tapi ada memang soal kecemburuan sosial. Kita kok seperti misalnya dibatasi, tapi ini biasa-biasa saja. Ya itulah. Nah kalau saya justru ya nggak apa-apa gitu. Tapi dengan ini artinya kita ada suatu apa? Bersyukur kalau misalkan ini yang menutup dalam arti kata mengikuti apa yang dianjurkan secara oleh pemerintah, berarti memang mencirikan, menunjukkan nih Islam ini moderat, Islam ini tidak bukan tipe pembangkang, nurut gitu. Asal memang ada kemaslahatan dari nurut. Nah, gitu. Ini satu. Ini yang tetap istilahnya ngadai, tetap istilahnya pakai speaker menunjukkan bahwa ada giro semangat di bulan Ramadan. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Kalau memang dia sudah punya kemauan dan juga mungkin sudah siap mempertanggungjawabkan, gitu. Nah, berarti ada satu pihak yang tetap menghidupkan Ramadan. Gitu. Coba kalau misalkan semuanya pure, sepi, gitu. Kan kehilangan kita. Atau misalkan yang sifatnya sholat Jumat semua nggak ada, gitu. Sepi, gitu. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Nah, artinya yang ngadain ya nggak ngadain dengan dasar yang kuat, dengan istilahnya pemahamannya, keilmuannya masing-masing, dengan tetap mengikuti mentaati peraturan yang sudah ditentukan, ya silahkan saja. Nah, tinggal kita nih, kepada kita ibda'u binafsi, bagaimana? Nah, ada satu kata-kata mutiara atau kata-kata penegasan. Jalankan yang diyakini, yakinkan yang dijalani.
Coba apa tuh? Jalankan yang diyakini, yakinkan yang dijalani. Jalankan yang diyakini. Oh, saya meyakini apa nih? Saya istilah tetap dengan Jumatan. Ya kalau memang memungkinkan, monggo. Tapi sekiranya terbatas, wah ke tempat masjid tetangga juga dibatasi, nggak boleh kita, gitu kan? Nah, maka pilihannya yakinkan yang dijalani. Yakinkan saja. Kita ini bukan keinginan sendiri, nggak Jumatan segala macam. Ini contoh saya ngambil istilah Jumatan, gitu kan? Contoh. Artinya ya sudah yakinkan. Gitu. Nah, yang penting, insya Allah yakin ini sudah ada yang bertanggung jawab. Secara keilmuan sudah ada yang lebih memahami, mumpuni sehingga ditetapkan seperti ini. Yang kita mah tinggal menjalankan saja. Jadi yakinkan yang dijalani, jalankan yang diyakini, yakinkan yang dijalani. Itu konsepnya. Jamaah rahimakumullah, itu mensikapi situasi sekarang. Nah, sekarang dengan momentum nuzulul Quran, momentum nuzulul Quran ini sebenarnya hanya stimulus saja, ya. Hanya sebuah sugesti supaya kita ini menghidupkan Al-Quran. Ya. Kalau istilahnya kita yang selalu malam 17 berusaha hataman, gitu, untuk menghatamkan, gitu. Atau misalkan ada pengajian dalam rangka momentum nuzulul Quran, itu kan hanya sekedar penggugah. Artinya ya bagaimana caranya supaya Al-Quran memang kita bisa hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang bisa membaca tiap hari, ya baca tiap hari. Kalaupun memang tidak, ya berusahalah untuk mempelajari Al-Quran sebagaimana layaknya kita memang bisa mengerti tentang Al-Quran. Kan Al-Quran itu memang bukan hanya sebagai untuk dibaca, gitu ya, tetapi juga untuk difahami. Karena di Al-Quran itu Pak, untuk urusan keluarga, suami istri ada, gitu. Urusan rumah tangga ada, urusan jual beli ada, urusan hukum pidana ada, urusan muamalah ada, waris ada. Jadi semua aspek kehidupan itu sesungguhnya dasarnya ada di Al-Quran. Cuma kita cuma sekedar baca, gitu kan? Nah, semestinya kan menghidupkan Al-Quran. Nah, salah satu stimulusnya, sugestinya adalah mengambil momentum nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Nah, terus langkahnya apa saja nih? Kalau kita mau istilahnya menghidupkan Al-Quran, tentu yang paling ringan adalah dimulai dari Iqra, dari membaca. Makanya ayat yang turun pertama saja kan, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi Iqra, baca, ini punya makna yang luas, supaya ini minimal dengan melisankan, melafalkan daripada huruf-huruf Al-Quran tadi. Dan itu pun ternyata tidak mudah, gitu ya. Hal yang paling ringan, yang paling kecil, tapi tetap tidak mudah. Coba, walaupun sekedar membaca, karena membaca itu kan hanya tahap pertama, nih, fase awal untuk menghidupkan Al-Quran. Misalnya kan bisa harus mengetahui terjemahnya, bahkan mengupas, menggali tafsirnya dan seterusnya. Nah, ini baru membaca saja ternyata tidak mudah, tidak mudah. Dan jangan dipikir ketika Al-Quran ini adalah bahasanya bahasa Arab, dengan secara otomatis orang Arab pinter ngaji Quran, tidak. Bahkan justru orang-orang di luar Arab banyak yang lebih mengerti atau fasih dalam hal membaca Al-Quran. Ya, contoh kecil saja lah. Misalkan momen lomba Kori dunia, gitu ya, internasional, itu juara-juaranya jarang dari Arab. Juara-juaranya dari Indonesia, dari Sudan, dari Afrika, Mesir. Jadi
yang dari Arabnya cuma Jawa. Maksudnya dari Indonesia, besok udah banyak masternya ya. Ada Muammar, ZA, yang legendaris, ya. Ada Humaidi, yang baru-baru ini yang siapa tuh? Salman Amrillah, Dr. Rosyadi yang udah seangkatannya sama Muammar. Gitu. Nah, jadi justru yang orang Melayu, orang Nusantara juara-juaranya, gitu, master-masternya. Nah, berarti bukan patokan orang yang istilahnya sehari-hari berbahasa Arab, dia pasti otomatis pintar baca Al-Quran. Karena memang tidak sesederhana itu. Nah, Al-Quran itu bukan bahasa percakapan, bukan bahasa percakapan. Nah, inilah yang akan saya ungkap. Jadi bagaimana minimal untuk kita mengkaji Al-Quran dengan tahap awal membaca Iqra ini. Gitu. Nah, ini saya kasih bekal, tapi bekalnya tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit. Ini mah bahasa saya saja. Bekalnya ini 2T ditambah 3M. Wah, 2T banyak nggak? Wah, ini 3M banyak juga. Teman tapi mesra. Iya, bukan TTM nanti. 2T. 2T. Tapi jangan itu juga tete. Nah, kan nggak enak juga. Ya. Ini 2T. Nah, 2T. 2T itu pertama dibutuhkan bekal talaqi. Nah, ini talaqi ini ternyata juga adalah caranya Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Jangan dikira dulu sahabat itu nggak diajarin. Diajarin dengan apa? Dengan talaqi. Talaqi itu ada bahasa asalnya liqa. Ada tidak liqa. Liqa itu kumpul. Nah, kayak kita ada liqa nih. Nah, liqaan. Nah, ada bahasa liqa ya. Nah, itu pengajian kumpul. Nah, jadi talaqi ini metode berkumpul sebagai bekal awal untuk mengkaji Al-Quran. Gitu. Tidak mungkin ketika seseorang ingin bisa membaca Al-Quran sendiri-sendiri saja. Gitu. Artinya dia otodidak itu berat. Mungkin ada, tapi berat. Gitu. Mungkin kalau punya anugerah laduni bisa saja. Gitu. Nah, tapi kalau kita ya enggak, harus talaqi. Karena baginda Muhammad SAW saja mengajarkan Al-Quran itu lewat talaqi. Gitu. Kumpulin. Gitu. Nah, bahkan setiap Ramadan menurut satu riwayat gitu, itu ditadris ya, artinya di tes satu-satu supaya kan dulu belum ada tertulis ya, nah, tidak ada tertulis gitu. Zaman Rasulullah itu udah hafalan semua, nah, jadi tes. Nah, di para sahabat setornya ke baginda Muhammad SAW, dan baginda Muhammad SAW itu juga setor setiap Ramadan itu adalah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi sama-sama setor. Itulah dengan konsep talaqi. Jadi misalnya ngumpul di Bandungan atau Bandungan. Nah, kalau Bandungan sini Cikarangan. Nah, gitu. Di Bandung itu didengerin, disimak. Gitu. Nah, termasuk kita nih kalau tadarus Al-Quran, kayak misalkan kita yang biasa tiap hari, bagusnya talaqi. Jangan sendiri Pak Suhendi aja ngaji dari mulai habis terawih jam 8:30 ke musola, kemudian sendiri sampai jam 8:30 baru nanti disambung. Nah itu enggak talaqi, bagusnya di Bandungan gitu. Walaupun enggak baca, ada 1-2 orang di belakangnya yang nyimak. Nah gitu. Itu talaqi. Itu T yang pertama. Kemudian T yang kedua adalah tahsini, artinya membaguskan. Dengan cara apa? Dengan mengkoreksi. Dan kalau ini konsepnya adalah ada murid, ada guru, ada yang belajar, ada yang mengajar. Tahsin. Makanya kita tuh tahsin Quran. Lagi belajar apa? Tahsin. Nah, gitu. Tahsin berarti memperbaiki. Gitu. Nah, ketika memperbaiki pasti ada yang mengkoreksi, dibetulkan, dibenarkan. Kalau nggak ada yang mengajarkan, nggak ada guru, nah siapa? Makanya harus ada 2 arah, ada murid, ada guru, ada santri, ada ustadz. Nah, bisa di situ konsep dari tahsin, membetulkan, membaikan, membenarkan. Nah,
Makanya kalau baca Al-Quran itu istilahnya tidak boleh sendiri, kemudian tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Ada, kalau saya dulu pernah suka naik mobil umum, ya, naik mobil umum ke Jakarta atau naik kereta atau naik bus, gitu ya. Itu ada orang-orang yang rajin baca Al-Quran, gitu. Dia bekal Al-Quran kecil, gitu ya. Terus di bangku tuh religius banget, tapi mulutnya nggak bersuara, gitu aja, kebet. Ini tidak tahsini, minimal kalaupun tidak pada yang lain, mulutnya gerak, dan itu mendesis pendengaran sama kupingnya sendiri. Kalau dia mah berkali, gimana mau tahsini? Gimana mau ketahuan antara alif dengan ain? Gimana mau ketahuan antara shin, shod, gitu? Gimana of dengan kaf bisa dibedakan tanpa mulutnya mengucap? Gak ada tahsininya. Jadi ada tarakki, tahsini. Itu bekal untuk kita mengkaji Al-Quran dengan fase awal kita iqra. Nah, kita sih sudah ya, tahsin itu sudah. Belajar tajwid itu bagian dari itu. Nah, itu 2T. Kemudian yang 3M-nya, yang 3 miliarnya. M yang pertamanya adalah muwajahah. Wajhun, wajah, saling berhadapan, saling bertatap muka. Nah, jadi kalau dulu mah, kalau ngaji itu satu-satu maju, walaupun anak muridnya banyak muter gini, gitu. Tapi ketika sorogannya itu satu-satu, piece to piece, gitu. Sambil ustadznya bawa apa tuh, bambu, atau lidi, gitu. Tinggal nanti kalau salah nggak dikasih tahu, cuma ciri bahwa dia salah ke tangan atau ke kakinya, gitu. Ceter, dia pikir, masih salah, ceter lagi, gitu. Masih salah. Makanya kalau yang di sini yang banyak bekas ini berarti banyak salah. Oh, kalau sekarang kayak gitu bisa melanggar HAM, bisa diaduin itu ustaz, bisa dipenjara malah ya. Diaduin sama orang tuanya. Kalau dulu mah enggak. Anaknya ngadu, misalkan ke orang tuanya, ayah saya disuruh sama Pak Ustaz jadi dipukul nih, ngajinya salah mulu dipukul. Bukannya dibelain sama orang tuanya. Gimana sih doan banget ngajinya salah mulu, gitu. Bukan misalnya nyalahin ustaz, malah dibalikin nyalahin anaknya. Kalau sekarang berbeda, ya, namanya juga dunia sudah dua, ya, pasti berbeda dan berubah. Nah itulah, jadi ada muwajahah. Supaya apa? Supaya itu betul-betul disimak, gitu. Nah, karena kalau kita ngaji Al-Quran, misalkan muridnya ada 10, terus baca bareng aja, coba nih dituntun misalkan Bismillahirrahmanirrahim, semua bareng betul, Bismillahirrahmanirrahim. Terus misalkan ayat apa lagi, bareng baca lagi sampai selesai. Cara ngajinya seperti itu tidak muwajahah, tidak akan terdeteksi mana yang benar dan salahnya. Dianggapnya tuh ya dominan benar aja. Saya masih mengajar tahsin, ya, bapak-bapak di baru saya itu. Kan kalau ke bapak-bapak sebenarnya saya agak kurang tega ya. Kurang tega itu untuk satu-satu itu takutnya malu, gitu ya. Takutnya malu, gitu. Jadi masih kalau nggak 2-2 atau 3-3 gitu. Tapi kuping kan saya agak simak, oh berarti si fulan ini ada itu. Kalau misalkan masih bareng-bareng tuh nggak bakalan ketahuan. Mungkin kalau misalkan lagi bareng-bareng, yang bisa sih kenceng, gitu kan, kenceng. Makanya kan bagus. Kalau yang nggak bisa kan ini pelan aja. Akhirnya kan dia nggak ketahuan. Tapi kalau sendiri-sendiri pasti ketahuan. Nah, sementara kita ngaji kan untuk bisa, gitu. Bukan untuk sekedar istilahnya nyimak, membaca, membaca itu penting. Bahkan kalau dulu mah kan metodenya tuh nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang mah metode itu banyak, ada ikro, ada amfilati. Kalau dulu kan zamannya zaman ejaan aja.
Coba ada yang kita kecil ngaji udah ikro, nggak ada ketemu ya. Ikro, oh berarti udah zamannya ya. Ikro itu metodenya as'ad humam itu agak kesini. Kalau yang saya itu nggak ketemu ikro, kemudian masih yang ejaan ambatasa. Ya. Nah, kalau dulu kan sebenarnya tuturutan. Tuturutan. Ba patah ba pat domah tu ba patah ba ta patah ta ba tu bata itu ba patah ba ta domah tu patah ka lam kasroh li batu kali ba patah ba ta patah ta patah Batako. Nah, itu Pak Asep mau bangun musola. Jadi ejaan gitu, fathah kasroh domahnya. Tapi ya hasilnya sebenarnya sama saja. Gitu. Hanya konsep cara yang mungkin berbeda dan mungkin waktu yang dibutuhkan untuk membuat metode itu tuntas atau selesai. Tapi ya sama saja. Gitu. Jadi bukan metode yang kalau menurut saya. Bahkan kalau lihat orang ngajar ikro, sesungguhnya banyak orang yang salah kaprah. Ikro itu kan tidak pakai sertifikasi. Beda kalau amsilati. Amsilati itu tidak sembarang guru ngajar karena dia harus punya sertifikat. Kalau ikro itu siapa saja, orang tua ke anaknya ikroan. Nah, padahal ngajar ikro itu udah harusnya pakai teknis gitu. Nah, jadi misalkan gini kayak ejaan gitu ya, kan ikro itu mandiri. Nah, prinsipnya harus dia yang baca, dia yang benerin gitu ya. Kalau kita kan kadang misalkan salah gitu, harusnya kho gitu, tapi dia bacanya kho gitu. Kita ya benerin kho gitu. Padahal mah yang betul bukan seperti itu. Kalau misalkan dia salah di satu huruf itu, bilangnya gini, gitu. Jadi pakai kode, atau gimana lah, gitu. Pakai bunyi. Jangan dibilangin, kecuali kalau sudah udah berkali-kali dia bisa baru. Gitu. Kalau kita kan langsung nunjukin, itu nggak efektif. Jadi bukan metodenya, tapi bagaimana cara kita mengajarkannya. Itulah muwajahah M yang pertama. Kemudian M yang berikutnya, yang keduanya apa nih? Muntokonah. Muntokonah. Pernah dengar ilmu mantik? Pernah? Ilmu mantik. Ada mantik, bayan. Gitu. Itu ilmu tata bahasa Arab. Bukan mantik ini bukan, itu nggak korek, mantik. Nicis. Atau mungkin kalau ini mah cantik, ini mantik. Mantik itu ucap. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu harus sebisa mungkin diucapkan, gitu. Dilantangkan, dinyaringkan. Jadi nggak apa-apa salah, gitu. Salah nggak apa-apa, kan lagi belajar. Jangan sampai tidak dilisankan, gitu. Jangan sampai tidak kedengeran oleh guru, oleh orang yang nyimak bahwa itu bacaannya atau hurufnya makronya salah. Gitu. Jadi ucapkan. Oh saya kan malu Ustaz, masih belang bentong, masih makronya masih ketukar-ketukar, gitu kan. Mana istilahnya ho, mana ha, gitu kan. Mana ho, mana o, gitu. Mana dal, mana dal, masih ketukar. Nah, orang yang sedang belajar, ketika salah membaca maka pahalanya 2. Jadi pahala membaca dan pahala belajar. Kalau yang sudah istilahnya bisa, yang sudah paham, sudah ngerti, sudah pintar, pahalanya 1, cuma pahala membaca saja. Jadi kalau kita masih proses belajar, pahalanya 2, malah lebih banyak. Itu kalau proses belajar. Cuma kebanyakan kita ini bacaannya salah, bacaannya belang betong, bacaan makhrajnya banyak dilanggar, hukum tajwidnya banyak menyalahi. Bukan proses belajar, emang kita udah nggak mau belajar. Gitu. Kalau masih proses belajar salah, nggak apa-apa. Gitu. Pahalanya dapat 2 malah. Jadi seorang yang nuntut ilmu, seorang yang ngaji, salahnya pun dihargain, dikasih nilai. Gitu. Nah, jadi muntokana harus
berani dilisankan, diucapkan. Dan istilahnya diam. Beda baca Al-Quran dengan baca buku, gitu. Baca tulisan-tulisan, baca koran, gitu. Itu kan tinggal anteng aja. Tapi kalau Al-Quran harus dilisankan, gitu. Harus dilisankan. Bahkan ketika kita sholat, yang sholatnya sifatnya sholat Syria, tahu sholat Syria? Sholat yang pelan, kan sholat itu sholat jahriyah, sholat Syria. Yang jahriyah itu yang subuh, maghrib, isya. Nah, maghrib, isya, subuh itu jahriyah, yang suaranya nyaring, imamnya baca kencang gitu. Nah, kalau yang Syria, yang zuhur sama sholat asar. Nah, gitu. Ini biasanya kalau kita nih imam milih kalau zuhur asar berani, kalau maghrib, isya, subuh kadang nggak berani. Ya pantas, itu karena dari muntokona. Jadi kalau misalkan zuhur asar kan nggak ketahuan. Gak ketahuan, istilahnya bro. Kamu balik kok. Oh, bukan. Haji Marno. Udah haji, udah umroh. Siapa yang mau lawan? Nah, gitu. Tapi ketika maghrib di sana, enggak. Nah, gitu. Karena muntokona gitu. Harus dilisankan. Gitu. Nah, makanya kalau mau ngaji, misalkan ucapan pas proses belajarnya itu harus berani gitu. Salah nggak apa-apa. Nah, nanti ada yang benerin gitu. Ada yang benerin, ada gurunya, ada yang imam. Di muntokana ya, setelahnya wajah berhadapan, muntokana lisankan, ucapkan, harus berani gitu. Kemudian yang terakhir, nah, M yang ketiga adalah mulazamah. Nah, mulazamah asal katanya lazim. Lazim itu biasa, kan lazim, oh udah lazim itu mah, udah biasa. Berarti ngaji juga nih, kalau mau bisa mah harus lazim, harus dibiasain. Gitu. Jadi jangan cuma belajar tok, tapi kita nggak mau praktek. Gitu. Harus dibiasain. Oh tapi kan masih banyak yang salah. Biarin nggak apa-apa, kan lagi belajar banyak salah juga. Gitu. Nah, jadi harus dipraktekin. Wah sekarang nih Ramadan, kita pasti punya target masing-masing di rumah. Tadarus kan, tingginya hatam dalam sebulan ini. Bacanya masih banyak salah, hukum-hukum tajwidnya masih banyak yang belum tahu. Gak apa-apa, dibiasain aja dulu sambil terus proses belajar. Gimana proses belajarnya? Ya boleh via media. Nah, untuk memperkayanya ya tanya langsung sama guru, sama ustaz. Syukur-syukur memang fokus ngaji. Oh, itu kan ada ngaji tasik. Kok sudah terlambat Ustaz untuk ngaji tasik, malu anak-anak aja udah pada pintar. Ya anak-anak lebih pintar, gimana kita istilahnya nggak lebih malu gitu. Jadi muwajahah, muntaqanah, mulazamah. 3M itu bekal yang ternyata tidak ringan untuk sesuatu yang dianggap ringan. Belum lagi kalau sudah prosesnya kita ingin belajar tafsir, sudah kita istilahnya belajar lebih tinggi lagi. Hanya untuk kita iqra saja butuh 2T dan 3M. Butuh apa tadi? Kayaknya talaqi, kemudian tahsin. 3M-nya Wajah, butuh muntaqanah, butuh mulazamah. Insya Allah sih kita sebenarnya sedikit-sedikit sudah mulai ya, sudah pernah belajar tahsin kita. Mungkin mulazamah yang kita biasakan di rumah, jangan malu, banyak-banyak istilahnya mungkin bertanya kalau kita ketemu. Kalau misalkan kita biasa ngaji, nanti akan ketemu tuh yang susah-susah, yang sulit-sulit, yang aneh-aneh. Nah tanyain gitu. Saya tuh kadang sering nerima japri-japri gitu ya, mungkin dia lagi ngaji, dia nemuin ini bacanya gimana nih, khairan alladzi, apakah khairan alladzi atau khairan alladzi. Nah, lihat tuh ada yang kecil di bawahnya bacanya khairan alladzi gitu. Jadi enggak apa-apa. Itu kalau enggak ngaji, kita enggak mulazamah, enggak bakal ketemu itu. Itu. Paling ketemunya ya surat-surat pendek terus gitu kan. Juz amma terus. Mending juz amma gitu kan. Cuma dari Al-Haqqumut sampai Anas gitu. Mending kalau itu. Paling cuma 3 saja. Kulhu, misalnya kulhu, terus Falak,
dinas. Nah, gitu. Tapi itu juga masih penting. Gitu. Saya kemarin pas awal Ramadan ngasih semacam apa? List ya. Kan ini arahnya orang terawih pada di rumah, gitu. Arahnya pada terawih di rumah. Nah, semua ya jamaah keumuman di rumah itu terawihnya. Ini saya ngasih list buat para jamaah ini, buat bapak-bapak ini yang biasa ngaji. Kan itu kemampuannya beda-beda. Ada yang memang sama sekali belum ngerti, ada yang ngaji Qurannya juga. Kata saya, udah di rumah terawih sama istri, sama anak yang belum balik, imamin. Kan belum bisa ngaji Qurannya, hafalannya juga terbatas. Udah baca yang bisa, diulang-ulang. Misalkan baca suratnya cuma surat apa? Qul hu saja, qul huwallahu ahad. Ya sudah. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nanti salam, nanti naik lagi rakaat pertamanya qul huwallahu ahad. Terus witirnya gimana? Ya itu juga sama. Gitu. Sah, ya sah boleh. Gitu. Jadi saya tuh ngasih sampai list seperti itu. Jadi pokoknya terawih di rumah, imamin tuh keluarga. Gitu. Kalau sudah punya anak laki yang gede sih boleh. Jadi kan ini kita kan masih pasangan-pasangan muda ini. Jarang yang anaknya udah, iya, yang muda ya. Jarang anaknya yang laki udah dewasa tuh jarang. Oh Pak Rais ya, Pak Rais ya belum. Ada yang anak laki udah gede. Kalau anak perempuan sih ada, tapi kalau anak perempuan kan nggak berhak imamin kita. Gitu kan? Kita kan laki, masa kita diimamin perempuan? Nah, gitu. Atau misalkan sebaliknya, kita punya anak laki tapi belum balik, gitu kan? Emang sih dia pintar, udah bisa ngaji di ustaz atau mungkin udah mondok gitu. Dia lebih pintar anaknya, masa kita diimamin anak, gitu kan? Belum balik lagi. Kalau anaknya sudah balik, boleh kita diimamin anak. Jadi ya sudah maju saja. Surat yang bisa satu surat, ulang-ulang terus, gitu. Jadi judulnya 30 hari Ramadan kita tarawih, semua suratnya sama tiap ayat ya. Qul huwallahu ahad terus gitu apa gitu. Qul hu itu luar biasa. Tadi saya pas selesai jatah 1 juz saya baca qul hu saja. Saya hitung-hitung tuh udah ada 30-40 baca. Pak Rais dari awal bisa mungkin lebih dari saya. Itu qul hu itu sepertiga Al-Quran derajatnya. Jadi kalau kita baca 3 kali qul hu itu seolah-olah khatam Al-Quran. Kalau 30 berarti sudah 10 kali khatam Al-Quran. Di sini kalau ditanya siapa yang paling banyak khatam? Pak Rais. Pak Rais. Dari Allah. Qul hu terus gitu. Nah, gitu. Dari itu kata Pak Mama saya datang qul hu aja ya. Jadi ke belakangan ya. Nah, alhamdulillah. Itulah barangkali sebagai pembuka ya, nuzulul Quran, artinya mudah-mudahan jadi sugesti, jadi stimulus buat kita untuk semakin mencintai Al-Quran, untuk semakin menghidupkan Al-Quranul Karim. Dimulai dengan Iqra, dimulai dengan membaca. Baik, saya kira cukup ya. Nah, cukup. Kalau jamuannya udah siap ya? Udah siap? Belum siap. Sebentar lagi. Ya, cukuplah kita nanti tutup dengan doa. Tapi tidak ada ramah-ramah. Ada ngopi-ngopi dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di kesempatan malam ini dari awal sampai akhir, dimulai dengan tadi khatmil Quran, artinya tadarus Al-Quran, walaupun tidak satu Al-Quran utuh, tapi insyaallah sudah lebih dari setengahnya. Mudah-mudahan Allah jadikan itu sebagai amal sholih, amal kebaikan, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan, dengan keberkahan nuzulul Quran, Allah senantiasa mengijabah kepada doa-doa kita semuanya. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafina wa karimina wa dukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa ta'ala qul ya ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imi
حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات يغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا الله ببركة قراءة القرآن ببركة محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة نازلة وعملا متقابلا Allahumma ya Allah bibarakati hadal majlis bibarakati syahr Ramadan taqabbal hajatuna ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah wa tula umrina bi ta'at Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al ijabah al-fatihah